Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait 6 info penting dari BKN soal pengumuman hasil pendataan non-ASN. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa kemarin sudah diumumkan oleh BKN terkait dengan nama-nama yang masuk dalam pendataan non-ASN. Jadi silakan Ibu cek ya. Bagaimana cara ceknya nanti saya akan jelaskan di video ini ya. Baik, dilansir dari laman jpnn.com Jakarta, 6 info penting dari BKN soal pengumuman hasil pendataan non-ASN. Badan Kepegawaian Negara merilis atau mengumumkan hasil pendataan non-ASN yang terrekapitulasi pada portal BKN per 3 Oktober tahun 2022. Yakni total berjumlah 2.215.542, di mana jumlah tersebut terdiri dari 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah. Nah, Bapak Ibu masuk di instansi mana nih? Ya, dan instansi pusat dan daerah ini bergantung dari di mana kita bekerja ya. Misalnya Bapak Ibu kerja di sekolah berarti masuk instansi daerah. Namun kalau bekerja di Kemenak, di sekolah yang di bawah naungan Kemenak, misalnya MAN, Madrasah Aliyah Negeri atau MTS, itu masuk di instansi pusat ya atau Kemenak ya. Seperti itu. Jadi berikut beberapa poin yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama dalam keterangan persnya Rabu tanggal 5 bulan 10 tahun 2022. Poin yang pertama yaitu pendataan non-ASN diikuti oleh 590 instansi ya, banyak sekali ya. Jadi hanya beberapa saja instansi yang tidak masuk ya. Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN yang dimulai September 2022 sebanyak 590 instansi, di mana terdiri dari 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah ya. Jadi cukup banyak instansi yang ikut, hanya beberapa saja instansi yang ada di Indonesia ini yang tidak mengikuti ya, termasuk salah satunya adalah BKN sendiri ya. Oke. Yang kedua, tahap prafinalisasi pendataan non-ASN diikuti verbal, verifikasi dan validasi ya. Berdasarkan hasil tahap prafinalisasi tersebut, masing-masing instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan data non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada Surat Menteri Pan-RB nomor B100.511-M.SM.01.00/2022. Terang Satya Pratama dikutip dari situs resmi BKN pada hari Rabu tanggal 5 bulan 10 ya. Nah, jadi ini yang terdaftar ini harus sesuai dengan kategori non-ASN ya, sesuai dengan surat Menteri Pan-RB ya, di mana ketentuannya seperti ini ya, ketentuannya yang pasti Bapak Ibu juga sudah paham. Jadi ketentuan untuk yang masuk pendataan non-ASN itu ada beberapa poin penting. Nah, ini ya ketentuannya berdasarkan surat Menpan RB tadi. Yang pertama, berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah ya, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah ya. Kemudian yang B, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga ya. Kemudian yang C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian yang E, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi itu ketentuan untuk pegawai non-ASN ya, yang didata kemarin. Termasuk Bapak Ibu yang menonton video ini, saya yakin masuk dalam data tersebut ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, harus diumumkan paling lambat 8 Oktober tahun 2022. Satya mengatakan instansi juga wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat tanggal 8 Oktober tahun 2022. Langkah tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Jadi data-data ini disampaikan pada masyarakat supaya apa? Supaya dijamin transparansi data yang telah disampaikan. Jadi jangan sampai ada data yang tidak sesuai dengan real di lapangan ya. Nah, yang keempat, perbaikan data 10 hari. Jadi diberikan waktu selama 10 hari ya apabila ada data-data yang
masih kurang pas dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, instansi wajib melakukan perbaikan data berdasarkan hasil umpan balik masyarakat atau kita sebut sebagai uji publik ya, sedang dilakukan saat ini dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB ya. Jadi instansi wajib melakukan perbaikan ya data-data, misalnya ada kekeliruan data yang mungkin pada saat penguploadan dan lain sebagainya itu masih kurang pas, jadi instansi yang memastikan kebenaran data tersebut. Nah, perbaikan data 10 hari, adapun data hasil pendataan non-ASN tahap prafinalisasi, karena saat ini kan disebut sebagai prafinalisasi ya, yang dirilis oleh BKN melalui portal pendataan menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput melalui portal https://pengumuman.asn.bkn.go.id/pengumuman. Jadi disinilah data-data yang merupakan data non-ASN yang telah dirilis oleh BKN ya, bisa kita cek. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini sudah saya klik tadi sebelumnya. Coba kita refresh dulu ya. Nah, disinilah datanya Bapak Ibu, silakan mengetik nama instansi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bekerja di Badan Informasi Geospasial, langsung klik pengumuman, atau apapun itu di tempat kerja Bapak Ibu. Misalnya kita ambil satu contoh saja ya. Misalnya kita ambil Badan Narkotika Nasional, kita cek pengumumannya. Nah, ini ya, ada klik unduh. Nanti silakan Bapak Ibu mengklik unduh. Ini ya, unduh ini agar bisa mendownload semua nama seperti ini ya. Nanti tinggal setelah Bapak Ibu download, bisa melakukan pencarian di PDF-nya Bapak Ibu di laptop ya. Nama agar mempercepat pencarian, karena di sini cukup banyak sekali nama yang sampai 456 halaman ya. Bayangkan banyak sekali. Ini tinggal diketik nama Bapak Ibu pada saat unduh pencarian di laptop ya. Nah, ini ada poin-poin penting ya. Misalnya ada nama, usia ini per 31 Desember tahun 2021 ya. Jenis kelamin ini 1, 2 ini 1 sebagai laki-laki, 2 ini sebagai perempuan ya. Jadi kemudian jabatannya apa, pengelola data misalnya, masa kerja kumulatifnya berapa tahun ya, dan pendidikan Bapak Ibu apa. Nanti SK terakhirnya ada nomor SK dan tanggal SK tentunya. Dan unit kerja BNN Kota Bontang misalnya keterangannya non THK2 ya. Jadi ini penting Bapak Ibu memastikan bahwa ada nama Bapak Ibu di pengumuman daftar nama non ASN ya. Nah, seperti ini cukup banyak. Silakan Bapak Ibu klik saja laman tadi ya yang saya bacakan di PPT ya, seperti itu. Langsung lihat namanya sesuai dengan instansinya. Nah, ini sekitar 590 instansi ya yang telah mendaftarkan pegawai non-ASN-nya ke BKN ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kelima, data final dilampiri SPTJM. Apa sih SPTJM itu? Coba kita baca ya. Selanjutnya, pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi, SPTJM itu ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian di instansi Bapak Ibu ya, masing-masing Bapak Ibu bekerja. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN ya. Jadi ini penting karena PPK inilah yang kemudian bertanggung jawab terkait kebenaran data. Apa sih konsekuensinya nanti ketika datanya tidak sesuai? Maka ada di poin 6 ya. Konsekuensi hukum jika data final tidak sesuai ketentuan. Nah, ketentuan yang tadi yang setelah saya bacakan ya, minimal kerja setahun dan seterusnya. Sesuai dengan Kemenpan RB ya. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN dalam surat Menteri Pan RB nomor B garing 185 garing M.sm.02.03 garing 2022 dan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1511 garing M.sm.01.00 garing 2022 maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik terhadap pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian.
Nah, ini sangat krusial sekali Bapak Ibu jika terjadi kecurangan oleh pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian akan menerima hukuman ya secara pidana. Jadi tidak main-main, ini bukan hanya administratif, namun juga secara pidana. Jadi tegas oleh Kepala BKN beserta Menteri Pan-RB minta kepada seluruh instansi agar memastikan bahwa data yang disampaikan itu real di lapangan ya, tidak mengada-ngada, jadi tidak ucu-ucu orang yang baru bekerja belum nyampe setahun langsung didaftarkan sebagai pegawai non-ASN. Jadi tidak boleh Bapak Ibu, apalagi yang tidak bekerja sama sekali. Ini memberikan keadilan buat Bapak Ibu yang mungkin sudah berjuang, sudah honor dan sudah mengabdi selama ini yang sekian tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, supaya memberikan peluang Bapak Ibu untuk lulus menjadi lebih besar lagi ya. Jadi jangan sampai ada pegawai yang baru lulus kuliah langsung daftar, kan nggak boleh seperti itu. Jadi itu tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Pan-RB seperti itu ya. Baiklah, itulah poin penting setelah pengumuman pendataan pegawai non-ASN. Saya berharap semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan sampai pada akhirnya penetapan NIP P3K ya, sampai tahun 2023 nantinya. Demikian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.